Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa kita harus bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan cara menjaganya dan meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Baiklah, saya ingin berbagi tentang cara-cara untuk berhenti dari merokok. Tapi sebelumnya saya menyampaikan bahwasannya cara-cara ini yang saya sampaikan ini nanti kalau seandainya baik bisa dipakai, dan kalau seandainya tidak baik ditinggalkan jauh-jauh. Baiklah, bagi teman-teman, saudara-saudara yang ingin berhenti merokok, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berniat di dalam hati. Niat kita dan keinginan kita yang harus kita tanamkan adalah saya harus berhenti merokok. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Kemudian yang kedua, kita biasanya merokok itu dalam sehari menghabiskan berapa bungkus. Dalam satu minggu menghabiskan berapa bungkus. Kemudian dalam satu bulan menghabiskan berapa bungkus. Dalam satu tahun menghabiskan berapa bungkus. Nah, cara yang kedua ini kita buatkan jadwal. Kita modifikasi perilaku kita. Yang dulunya sehari itu kita menghabiskan misalnya 3 bungkus rokok, dan saat kita menjalani terapi harus berkurang sehari itu. Yang tadinya 3 bungkus rokok kita habiskan sehari, harus berkurang di bawah 3 bungkus itu. Bukan berarti langsung dihilangkan tidak merokok. Nah, perlu usaha yang ekstra, perlu tahap-tahap yang secara kontinu harus kita kerjakan. Nah, di langkah yang kedua ini kita buatkan jadwal. Misalnya mulai dari hari Senin, kita buat. Setelah kita berjanji tadi ingin berhenti merokok, kita buatkan jadwal hari Senin, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Menghabiskan rokok, misalnya hari Senin itu masih 3 bungkus. Kemudian hari Selasanya kita buat jadwal lagi, kita kurangi dari 3 bungkus menjadi 2 bungkus setengah. Kita usahakan untuk berkurang. Makanya tadi itu harus saya bilang, cara yang pertama harus mempunyai keinginan yang kuat. Nah, hari Selasa itu 2 bungkus setengah. Hari Rabu harus berkurang lagi. Misalnya dari 2 bungkus setengah menjadi 2 bungkus. Terus hari Kamis juga harus berkurang. Hari Jumat juga harus berkurang. Hari Sabtu harus berkurang. Hari Minggu harus berkurang. Kalau seandainya masih gagal lagi, kita coba lagi. Yang penting niat dan keinginan kita yang harus kita selalu ingat. Begitu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah harus kita buatkan jadwal, kita modifikasi. Ya. Nah, modifikasinya ini harus setiap hari itu mengalami penurunan perilaku kita tadi. Ya, misalnya dari 3 bungkus menjadi 2 bungkus setengah, menjadi 2 bungkus, menjadi 1 bungkus setengah, menjadi 1 bungkus, kemudian jadi setengah bungkus, kemudian tidak merokok. Nah, begitu juga misalnya ingin mengurangi perilaku-perilaku lain yang kurang bermanfaat seperti begadang dan sebagainya, bisa dibuatkan jadwal juga. Nah, yang ketiga adalah setelah kita membuat jadwal lagi, setelah kita membuat jadwal tadi, kita harus melakukan evaluasi. Kalau seandainya gagal,
Apa sih penyebab faktor gagalnya gitu. Misalnya penyebab faktor gagalnya karena lingkungan kita, karena kita sering bergaul dengan teman-teman yang masih merokok. Nah, kita evaluasi. Misalnya di hari Selasa itu belum mengalami penurunan. Penyebabnya karena kita masih bergabung dengan teman-teman atau di lingkungan yang perokok. Nah, cara evaluasinya kita harus mengurangi bergaul dengan teman-teman kita atau bergaul dengan lingkungan yang perokoknya sangat kental ya, seperti itu. Nah, bukan berarti kita tidak boleh gabung dengan teman kita, boleh. Tapi kan kita masih proses terapi. Nanti kalau seandainya proses terapi kita sudah selesai, kita bisa bergabung dengan teman-teman kita. Nah, gitu. Yang ketiga adalah evaluasi. Kemudian yang keempat, langkah apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan evaluasi itu. Nah, kadang kala seandainya yang ketiga kita evaluasi dan kita mengalami berhasil gitu melakukan terapinya, yang keempat kita harus konsisten, ya, konsisten untuk tidak merokok. Nah, itu mungkin yang bisa saya bagikan. Tapi saya ulang lagi, serangkum lagi. Yang pertama harus mempunyai keinginan yang kuat. Kemudian itu yang kedua, memodifikasi perilaku kita. Yang ketiga, lakukan evaluasi terhadap modifikasi yang telah kita lakukan. Yang keempat, kita harus konsisten untuk tidak merokok. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.